Lah Anoman tanya sama Sang Hyang Wenang kapan titik wancinya, istilahnya mendekati kematiannya gitu kan. Lah Sang Hyang Wenang itu bilang, nek wong Jawa bilang kalau di pewayangan sok titik wancine mongso yen kowe wis entek titik wancine kan, ibaratnya akhir hayatnya itu yang wis ana tandha Pandhawa kaping 6. Pandhawa kaping 6. Itu maksudnya bagaimana, Mas? Nah, Pandhawa kaping 6 itu kesatuan dari Pandhawa yang sifatnya 5. Oh. Nah, 5 ini apa toh, Mas? 4 sifat Ibu Pertiwi, 1 sifat Bapak Angkasa. Karena aku itu artinya. Iya, iya. Kenapa dianggap 4 sifat Ibu Pertiwi? Banyu, angin, lemah, geni, air, angin, tanah, api. Itu sifat Ibu Pertiwi. Betul. Nah, yang Bapak Angkasa sifatnya putih cahaya. Diarani Nur Cahya. Atau nek basa Nasrani niki Roh Kudus. Gamane ngono. Mula diarani Puntadewa getih putih. Ya kan? Lah Bima, Arjuna, Nakula dan Sadewa itu 4 sifat dari api. Bima kan lah titisannya Bathara Bayu. Iya. Bathara Bayu itu manifestasi dari oksigen atau angin. Nah itu. Arjuna titisannya Bathara Indra, manifestasi dari air tawar, air kan. Terus Nakula Sadewa manifestasi dari Bathara Aswan dan Aswin, sifatnya tanah dan api. Nah, pas teman. Nah, dari pencampuran 4 sifat Pertiwi ini 4 sifatnya. Bapak Angkasa itu Puntadewa. Nah, Pandhawa kaping 6 itu kesatuan dari 5 sifat ini menjadi satu manunggal. Akhirnya manjing ono sifat diarani Parikesit. Nah, ono banyak yang itu yang dinamakan sing lagi viral Satrio Piningit itu. Nah, gitu. Ya jelaskan masalah Satrio Piningit ya. Nah, Satrio Piningit itu bisa diartikan secara umum. Juga bisa diartikan secara khusus. Iya. Nah, yang namanya Satrio akhir zaman ini ada 4 sifat dari atau jenis Cokro Wahyu Cokroningrat. Wahyu Cokroningrat. Nah, Wahyu Cokroningrat. Itu pengertian Satrio Piningit dalam artian umum apa khusus, Mas? Nah, nanti saya jelaskan. Oke, siap. Monggo. Nah, di dalam pewayangan itu ada yang namanya Wahyu Cokroningrat, itu ada 3 yang menerima itu Wahyu Cokroningrat. Semuanya menerima Wahyu Cokroningrat. Cokro itu kan sifatnya putaran zaman, iya. Betul. Yang selalu berulang-ulang. Ningrat itu sifatnya Hamemayu Hayuning Bawana. Nah, kan? Sifatnya itu untuk kesejahteraan, untuk pemeliharaan, agar bumi ini lestari kembali gitu loh sifatnya. Yang diberikan wewenang untuk melestarikan alam kembali kepada kemurniannya. Itu yang namanya Cokroningrat, ya kan? Roda putaran kehidupan, ruang dan waktu. Nah, itu dibagi 3 wahyu. 1 yang menerima adalah Wahyu Kasatriyan. Wahyu Kasatriyan itu di dalam pewayangan yang menerima adalah Bima. Bima itu titisannya Bathara Bayu, yang sifatnya oksigen atau angin. Lah, angin itu sifatnya menempati segala ruang yang sifatnya global. Ya. Nah, sifatnya global ini artinya banyak. Sing diarani Satrio Pinile lebih dari 1. Itu Satrio Pinile. Nah, itu arti secara khusus loh ya. Kedua, Wahyu Katentreman. Wahyu Katentreman diterima oleh
Krishna dan Semar. Krishna berperan sebagai seorang ratu, Semar berperan sebagai kaula alit, ya kan. Kedua-duanya memberikan pengayoman ketentraman. Yang ratu ini sifatnya jadi dalang, yang satunya sifatnya jadi bendo apa jenenge pamomong. Misalnya ini ada Pandawa, ini lagi ada apa, dia konsultasinya sama Semar, juga konsultasinya sama Krishna, kan ngono Bathara Kresna. Iya. Itu wahyu ketentraman, sifatnya memberikan ketentraman, pengayom, membimbing, sifatnya pembimbing. Mandito, sebagaikan seorang pandito, yang diarani Satrio Pinandito itu. Nah, yang ketiga itu adalah Wahyu Pulung Ratu. Nah, Wahyu Pulung Ratu itu diterima oleh Arjuna yang diturunkan pada cucunya yang namanya Parikesit. Mengko sifatnya banyu kelak manitis ya. Genetika nih mengalir ning putune. Lah sing nampa Wahyu Pulung Ratu ki Arjuna nurun ning Parikesit. Itu hakikat yang secara khusus. Nek diartikan secara umum ya iso wae diarani kabeh diarani Satrio Piningit. Ya iso kita menginginkan yang sesuatu yang terpinggir menjadi tercerahkan. Ya toh. Ratu adil iso diarani apa, kita bisa memberikan keadilan di dalam diri kita, mikro dan makro. Ya bener. Kan ngono. Tapi di dalam pewayangan itu juga ada konsep atau yang namanya pengetahuan yang diartikan Wahyu Cokroningrat itu tadi ya, yang sifatnya banyak itu Satrio Pinilih itu tadi, yang sifatnya wahyu kasatrian yang diberikan oleh Bima tuh. Nah, dari ketiga ini, dari Wahyu Pinilih, Wahyu Katentreman, Wahyu Pulung Ratu, itu sifatnya memberikan pemeliharaan untuk alam semesta ini, diberikan tugas untuk memelihara. Nah, ini mulai diarani Wahyu Cokroningrat. Cokro itu adalah putaran roda waktu, ruang dan waktu yang selalu berulang-ulang terus. Dan Cokroningrat itu sifatnya itu memberikan istilahnya ya pemeliharaan gitu. Hamemayu hayuning bawono itu ya ningrat itu. Berarti intinya sosok yang akan menjadi Satrio Piningit itu orang-orang Pinilih yang memiliki atau bahkan menerima wahyu-wahyu itu yang jumlahnya banyak itu Satrio Pinilih. Berarti Satrio Pinilih itu jumlahnya banyak. Kalau Satrio Pinilih cuma satu, apa berapa? Pining itu sifatnya pandito, namanya Wahyu Katentreman. Itu ada dua, Semar karo Kresna. Semar sama Kresna ya. Ya, no. Nek Wahyu Pulung Ratu satu. Diarani Ratu Adi itu terjadi tahun 2040. Nek Satrio Piningit yang diarani mendekat ini sifatnya memberikan, jadi iki menjembatani, iki memberikan ketentraman di dunia dulu. Nek wis tentrem lagi jumenengan ratu. Berarti intinya nanti 2040 baru. Itu yang namanya Ratu Adi. Ratu Adi lagi, mungkin 2045 lah itu. Mas, kalau kita melihat kita kembali ke cerita wayang tadi, Mas. Apakah posisi kita sekarang ini, kalau bisa kita gambarkan di pewayangan itu, apakah masih di zaman Bratayuda, apakah sudah menginjak ke Parikesit? Sekarang? Iya. Ini kan ngancik Bratayuda mau dilaksanakan. Berarti belum. Sudah. Jadi sudah ibarat prajurit sing maju. Jadi kan gini, Mas. Setelah Bratayuda kan baru muncul Parikesit. Berarti intinya di zaman sekarang kan belum muncul Parikesit. Belum. Apa nunggu nanti 2040? Ini nggon wayang ini masih posisi pada dalam kandungan, gampangannya. Oh gitu ya.
Berarti kisah kita masih di zaman Bharatayuddha Mas ya? Ya itu Masih penuh dengan tantangan. di dalam pewayangan kan yang istrinya Abimanyu itu kan waktu perang kan Abimanyu kan nggak ada kan. Betul, betul. Posisi itu mengandung Parikesit kan ngono ceritanya ya teman. Lah Parikesit itu kan setelah umur dewasa baru menjadi ratu gitu. Tapi Bratayuddhanya sudah jaraknya sudah jauh. Bratayuddha itu kan setelah Bratayuddha kan masih ada pembenahan lagi Mas. Lah sing membenahi sapa? Ya Satrio Biningit iki lho. Mas. Jadi wahyu sias beri wahyu katentreman memberikan pemeliharaan. Ya kan, maksudnya ini dandan sing bertugas dandan. Lah sing dadi wahyu pulung ratu iki mau Ratu Adil mau. Berarti tidak menutup kemungkinan Satrio Piningit akan menjadi Ratu Adil. Bisa jadi seorang ayahnya Ratu Adil. Ayahnya Ratu Adil. Kan nek zaman kerajaan ini kan nurun ning anak toh. Zaman dulu kan turun temurun ya. Sistem kerajaan itu misalkan dari Raden Wijaya nurun ke Jayanegara kan ngono toh. Ya toh. Tribuana Tunggadewi nurun ning Hayam Wuruk kan gitu. Yes, seperti itu. Masih lama Mas ya dari umat. Itu wahyu kita sudah menemukan wahyu katentrem apa zaman katentreman wis apik Mas, wis termasuk bagus. Lah besar-besarnya itu benar-benar yang diarani Gemah Ripah Lojinawi itu yang namanya datangnya Ratu Adil yang masih tahun 2000 sekitar 2004 baru ke atas Mas ya. Itu pun dia bergelar raja masih umur belasan tahun, udah mempunyai kecerdasan yang sangat luar biasa. Itu kecerdasannya luar biasa. Mas, tadi Mas Dinus kan bilang bahwa Satrio Piningit itu bisa dikatakan ayahnya Ratu Adil, ya kan? Intinya kalau Lagi kerungu gitu Mas. intinya gini Mas ya, benar. Intinya kan berarti kan posisi ayah mungkin sekarang keturunan lah yang nanti yang akan menurunkan Ratu Adil. Otomatis sekarang kan sudah ada Mas. Belum terlahirkan yang Ratu Adilnya. Tapi bapaknya udah ada ya wis bapaknya wis perang malah. Cuman kan di dalam pewayangan itu masih ada di kandungannya Abimanyu, apa istrinya Abimanyu. Nah setelah Bratayuddha selesai, Parikesit lahir. Nah, kan? Di dalam masa pembenahan itu Parikesit itu masa pertumbuhan pendewasaan. Itu dan belum ada usia ibaratnya umur 20 tahun wis diangkat Ratu Adil karena apa kecerdasannya ya sangat diarani wahyu pulung ratu. Nek sing diarani Satrio Piningit ya para light worker ya Mas. Terus gini Mas, terkait dengan Ratu Adil Mas. Tidak menutup kemungkinan tidak harus orang Jawa. Bagaimana Mas Dinus melihatnya? Sosok Ratu Adil yang Jawa. Jawa ya. Jawa. Jawa Tapi Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Wah, aku rasa tutukin rahasia. Tapi yang jelas orang Jawa. Yugenai turunnya saka kerajaan kita dulu, leluhur kita dulu. Turun temurun. Dari Singasari, Kediri, Majapahit, Mataram, wis turun terus garisnya. Garisnya kan dari itu sampai Singasari, Kediri, Majapahit, Mataram dan seterusnya.